Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Irawati dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini kembali lagi saya akan membahas tentang bab 11 mengenai komunikasi menurut buku Stephen P. Robin pada mata kuliah perilaku organisasi. Fungsi komunikasi yang pertama yaitu sebagai pengendalian, artinya para pekerja yang mengomunikasikan pekerjaan dengan menyampaikan keluhan, mengikuti deskripsi pekerjaan perusahaan, atau mematuhi kebijakan. Yang kedua yaitu sebagai motivasi, menjelaskan kepada para pekerja mengenai apa yang harus mereka lakukan, seberapa baik mereka dalam melakukannya, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka, serta selanjutnya yaitu pernyataan emosional, artinya kelompok kerja merupakan sumber utama dari interaksi sosial bagi banyak pekerja, sehingga para anggota dapat memperlihatkan kepuasan dan frustasi. Selanjutnya yaitu sebagai informasi, komunikasi memberikan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Proses komunikasi. Yang pertama sebagai pengirim memulai suatu pesan dengan mengkodekan pemikirannya. Yang kedua yaitu sebagai pesan adalah sebuah tindakan aktual produk fisik dari pengodean pengirim. Selanjutnya saluran adalah medium melalui mana pesan-pesan akan berjalan. Saluran formal adalah saluran komunikasi yang ditetapkan oleh organisasi untuk mengirimkan pesan-pesan terkait dengan aktivitas profesional dari para anggota. Selanjutnya saluran informal artinya saluran komunikasi yang diciptakan secara spontan dan berkembang sebagai tanggapan atas pilihan-pilihan individu. Lanjut yaitu penerima adalah orang yang akan menerima pesan, serta umpan balik adalah pemeriksaan mengenai seberapa berhasilkah dalam memindahkan pesan yang dimaksudkan semula, yaitu feedback. Berikut adalah gambaran proses komunikasi dari pengirim ke penerima, yaitu melalui pesan akan dikirim, penyajian pesan, saluran berupa ada gangguan dan feedback, serta penerima pesan akan menerima pesan tersebut, serta pesan akan disajikan. Arah dalam komunikasi yang pertama yaitu komunikasi ke arah bawah adalah komunikasi yang mengalir ke suatu tingkat dari sebuah kelompok atau organisasi menuju ke level yang lebih rendah. Yang kedua yaitu komunikasi ke arah atas. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik ke para petinggi, menginformasikan mereka mengenai perkembangan dari tujuan dan menyampaikan permasalahan saat ini, serta yaitu komunikasi lateral, artinya ketika komunikasi terjadi antara para anggota dari kelompok kerja yang sama, para anggota dari kelompok kerja pada level yang sama, para manajer pada level yang sama, atau beberapa pekerja yang setara secara horizontal lainnya. Komunikasi dalam organisasi yang pertama yaitu jaringan kelompok kecil yang formal, serta kabar selentingan atau gosip. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai jaringan kelompok kecil yang formal. Pertama, ada rantai. Dengan ketat mengikuti rantai perintah yang formal atau resmi. Yang kedua, ada roda, bergantung pada semua sosok sentral untuk bertindak sebagai saluran bagi seluruh komunikasi kelompok. Serta yang ketiga, ada seluruh saluran, artinya memperbolehkan para anggota berkomunikasi satu sama lain dengan aktif. Pelaksanaan tim dikelola sendiri, bebas memberikan kontribusi dan tidak seorang pun yang menjadi peran pemimpin. Yang kedua ada kabar selentingan atau gosip. Hal gosip pasti sudah sering kita dengar. Selentingan atau gosip memberikan kepada para manajer perasaan moral terhadap organisasi, mengidentifikasi permasalahan para pekerja yang dianggap penting. Yang ketiga yaitu membantu memanfaatkan kecemasan pekerja, serta membantu memenuhi kebutuhan para pekerja. Selanjutnya ada pembicaraan kecil, menciptakan rasa kedekatan dan persahabatan. Dan yang terakhir ada dapat bermanfaat bagi manajer untuk mempelajari lebih banyak mengenai bagaimana informasi yang positif dan negatif mengalir ke seluruh organisasi.
Lanjut, ada mode komunikasi. Yang pertama, mode komunikasi ada komunikasi lisan, meliputi rapat, video conferencing, dan telepon. Yang kedua, ada komunikasi melalui tulisan, berupa surat, PowerPoint, email, pesan singkat, pesan teks, media sosial, blog, dan lainnya. Serta yang ketiga ada komunikasi nonverbal, meliputi gerakan tubuh, intonasi, ekspresi wajah, jarak fisik antar pengirim dan penerima. Komunikasi yang persuasif. Apa sih komunikasi yang persuasif? Dalam hal ini meliputi pemrosesan yang otomatis dan terkendali. Pemrosesan otomatis adalah suatu pertimbangan yang relatif yang dangkal atas bukti dan informasi yang membuat pengguna heuristik. Yang kedua yaitu pemrosesan yang dikendalikan adalah suatu pertimbangan terperinci mengenai bukti dan informasi dengan bersandar pada kenyataan, gambar, dan logika. Selanjutnya ada tingkat ketertarikan pada komunikasi yang persuasif. Lanjut ada pengetahuan sebelumnya, kepribadian, serta karakteristik pesan. Pilihan dalam saluran komunikasi. Tentu saja dalam komunikasi ada banyak pilihan. Yang pertama, kesempurnaan saluran. Jumlah informasi yang dapat dikirimkan selama satu episode komunikasi. Kesempurnaan tertinggi seperti percakapan antar muka, serta kesempurnaan terendah seperti laporan formal dan buletin. Yang kedua yaitu memilih metode komunikasi secara lisan melalui telepon dan komunikasi secara tertulis melalui surat. Yang ketiga ada keamanan informasi. Organisasi dapat meringankan kekhawatiran pekerja dengan melibatkan ke dalam penciptaan kebijakan keamanan informasi dan memberikan beberapa kendali bagaimana informasi pribadi digunakan. Hambatan yang ada dalam komunikasi, tentu saja komunikasi itu ada beberapa hambatan seperti penyaringan. Artinya suatu manipulasi informasi dari pengiriman sehingga akan terlihat lebih menyenangkan bagi si penerima. Pemilihan persepsi. Informasi yang berlebihan adalah suatu kondisi di mana informasi yang mengalir masuk melebihi kapasitas pemrosesan dari seorang individu, serta emosi, yaitu ketika orang dalam suasana hati negatif lebih cenderung untuk mengkritisi pesan dengan lebih terperinci, sedangkan orang dalam suasana hati positif cenderung akan menerima komunikasi begitu saja. Selanjutnya ada bahasa. Lanjut ada keheningan. Selanjutnya ada kekhawatiran komunikasi, artinya ketegangan dalam dan kecemasan yang tidak semestinya dalam komunikasi secara lisan, tertulis, dan keduanya. Yang selanjutnya ada berbohong. Implikasi global meliputi 1. Hambatan-hambatan budaya terdiri dari disebabkan oleh semantik, disebabkan oleh konotasi, serta hambatan yang disebabkan oleh perbedaan nada, perbedaan dalam toleransi untuk konflik, dan metode untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua ada konteks budaya. Konteks budaya yang tinggi adalah budaya yang sangat bergantung pada isyarat situasional yang nonverbal dan halus dalam komunikasi. Konteks budaya yang rendah artinya budaya-budaya sangat bergantung pada kata-kata untuk menyampaikan maksud dalam komunikasi. Serta yang ketiga ada pedoman budaya. Setiap orang memiliki pandangan berbeda yang dibentuk secara kultur, sehingga semua orang memiliki peluang untuk mencapai kemungkinan solusi yang sangat kreatif untuk mengkomunikasikannya secara lebih efektif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang atau mungkin berlebihan, tolong untuk koreksinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.